Mela. Selamat siang Bu. Makasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir ke sesi konseling hari ini. Gimana tadi perjalanannya ke sini, cek? Macet tidak Bu, tapi panas Bu. Saya dari kos. Oh iya ya, akhir ini memang suasananya lebih baik sekali. Iya Bu. Kabarnya gimana? Pikirannya, hatinya? Hatinya aman ada Bu, tapi pikiran saya tuh lebih stres Bu. Lebih stres ya, Lelah. Baik, oke. Aku sangat mengapresiasi usaha Melan sampai ke ruangan ini dengan kondisi Melan yang sedang stres, sedang lelah pikirannya. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih jauh sesi konseling ini, pembicaraan ini, Ibu mau memberitahu hal-hal yang mendasar. Jadi sesi konseling ini itu bersifat rahasia. Apapun yang Melan sampaikan, keluhan Melan yang Melan ceritakan itu tidak akan sampai keluar pihak manapun. Jadi bersifat rahasia. Terus Ibu harap juga Melan dapat terbuka ke depannya, apapun yang akan Melan ceritakan itu bisa dengan jujur, bisa dengan terbuka Melan sampaikan kepada Ibu. Apakah Melan bersedia? Bersedia Bu. Ya, sebelum kita lebih jauh, ada formulir yang dapat Melan isi, yakni tentang pernyataan persetujuan Melan untuk mengikuti sesi konseling ini. Nah, apakah Melan setuju dan bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling? Dimulai dengan dulu. Sudah? Sudah. Oke, Melan berarti sudah setuju dan bersedia untuk mengikuti proses konseling ini. Terus setuju dengan rekaman proses konseling ini, tapi itu hanya untuk konsumsi pribadi Ibu. Dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, enggak Bu. Bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya? Bisa Bu. Oke, jadi bisa Melan ceritakan kira-kira akhir ini apa yang membuat Melan tidak nyaman sehingga Melan memutuskan ikut sesi konseling ini? Saya akhir-akhir itu sering sekali merasakan stres Bu, lelah gitu Bu. Kayak nggak ada semangat untuk mengikuti pagi hari saya itu nggak ada Bu. Boleh menceritakan lebih detail kenapanya? Saya itu stres gara-gara saya itu dalam setiap hari itu hampir begadang Bu. Dalam beberapa hari itu saya sering sekali begadang. Dan begadang itu bisa sampai jam 2, jam 3 gitu Bu. Saya itu begadang ada alasan Bu, karena itu saya mau jalan tugas gitu Bu. Tugas saya banyak sekali dan deadline-nya juga dekat gitu Bu. Oke, karena belum sama ya. Iya Bu. Kalau itu sudah berapa lama jam tidur kebiasaan tidur Melan itu terjadi? Kebiasaan tidur saya terganggu itu sudah sejak dari 3 sampai 4 bulan belakang lah Bu. Ganggunya gitu. Itulah gara-gara tugasnya tadi Bu. Terus biasanya Melan mengerjakan tugas itu
jam tugas itu dari jam 8 dan selesai jam 10 Bu. Nah terus nanti setelah selesai jam tugas itu saya itu sampai masuk itu niatnya mau istirahat, jadinya gak ini Bu, karena saya mau refreshing dulu setelah juga gitu ya, sampai kan Bu refreshing scroll HP, kita nonton drakor gitu, jadinya sampai kan itu Bu, jam 3 subuh, jam 2 subuh gitu, udah saja Bu. Padahal saya tahu kalau misalnya nanti itu besoknya saya sekolah, saya masuk kuliah jam 7 pagi gitu. Berarti yang awalnya itu untuk istirahat ya, pilih dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Iya Bu. Tapi akhirnya kebablasan kerja. Bagaimana perasaannya Lan saat berada di momen itu, saat menonton TikTok itu? Kalau saat menonton itu karena saya sudah lelah kan Bu, jadi saya nyaman bahagia aja Bu, karena saya merasa oh ini bisa ngir mata dikit gitu. Nah sekarang bertanya untuk dampak pendek dan jangka panjang. Untuk dampak jangka pendeknya apa yang kalian rasakan jika kalian melakukan hal tersebut? Kalau dari jangka pendek menurut saya ketika saya melakukan begadang itu ketika selesai bertugas begadang itu, dan jangka pendek bagi saya itu saya kayak tadi Bu, kayak bahagia aja, kayak nyaman aja melakukannya gitu Bu. Tapi kalau jangka panjangnya setelah saya pikir-pikir lagi, kalau jangka panjang saya terus lakukan terus menerus kayak gitu, jadinya itu dampak dari kepada saya Bu, saya jadi mudah lelah, pergi sekolah pagi saya nggak semangat, nggak fresh gitu Bu. Otak saya pagi itu maunya, dan badan saya itu maunya tidur atau ngantuk aja gitu Bu. Jadi stres juga ya dari malam dengan tugas terus lanjut nonton HP, paginya jadi pusing, jadi tidak maksimal produktif ya. Betul Bu, saya sering juga Bu sini. Berarti tiap malam kan kayaknya kalah terus sama godaan HP ya. Iya Bu, emang godaan HP itu sangat besar Bu. Ya, betul. Nah jadi selanjutnya kita cari tahu dulu ya pemicu dari perilaku ini apa. Biasanya dalam apa atau dalam kondisi emosi seperti apa keinginan kuat Melan itu untuk mengambil HP dan mulai menonton TikTok itu. Ketika buatnya saya ingin mengambil HP itu, setelah saya mengerjakan tugas banyak dari Bu, saya begitu refreshing, saya ambil HP, naik ke kasur, itu menurut saya niatnya awalnya tidur, tapi jadinya karena saya itu bikin refreshing, saya scroll Bu, untuk saya nonton drakor sampai pagi. Jamnya itu ketika sudah ditunjukkan selesai jam 10, ya jam 10-an suka mulai tugas saya ada sampai jam 2 jam 3. Oke, jadi karena kebutuhan psikologis ya, kebutuhan untuk refreshing setelah Ya, itu betul. dan pemicu internalnya, pemicu awalnya. Kalau pemicu dari luar ada nggak? Entah itu dari kondisi kamar atau entah itu dari posisi HP setiap malam itu bagaimana? Ada sih Bu, saya sering melakukan HP di samping saya, di kepala saya gitu, jadi ternyata juga, dan juga ada juga beberapa dorongan yang membuat saya itu kayak oh ini filmnya belum selesai lagi ya, itu lagi gitu Bu. Oh, jadi pemicunya udah lengkap tuh, secara emosi, terus juga posisi HP yang sebelah mata, jadi mudah dijangkau. Iya Bu, betul. Nah, untuk perilaku yang muncul itu adalah Melan ini menonton video itu sampai jam 1 atau sampai jam 2 dini hari. Betul. Dan melanggar batas waktu yang Melan buat sendiri. Betul? Betul Bu. Nah, sekarang yang terakhir itu konsekuensinya. Konsekuensinya ada dua, konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa yang Melan dapatkan setelah men-scroll TikTok dan menonton main HP itu? Nyaman aja Bu, kalau nyaman Bu. Senang, Ya, semangat. stresnya hilang secara instan tapi ya. Ya. Nah sekarang konsekuensi jangka panjang. Besok paginya Melan apa yang kalian rasakan? Besok paginya itu saya lelah Bu, makan ngantuk.
Kalau Dan stres juga. Stres. Kalau dibandingkan ya, keuntungan jangka pendek berupa relax instan itu selama 2-3 jam itu sebanding nggak dengan kerugian jangka panjang yang Mela rasakan seharian penuh besoknya? Kalau pikir enggak sih Bu, karena jangka pendeknya kan hanya melalui itu. Kalau jangka panjangnya adalah saya tuh ada semangat berikan. Jadi ruginya lebih besar ya. Jangan gitu ya. Senangnya cuma sebentar, ruginya dari pagi sampai sore. Ya, Betul. Nah, sekarang Mela sudah sadar konsekuensi yang Mela rasakan. Sekarang apa perubahan perilaku yang benar-benar ingin Mela capai setelah sesi konseling? Saya mau mengatur lagi jadwal waktu saya terutama mengerjakan tugas jika bisa dikerjakan siang hari setelah kuliah saya kerjakan agar nanti malamnya itu saya tidak terlalu tugas dan jika saya lelah saya memilih untuk langsung tidur bukan bermain HP dan bermain HP itu saya kurangi Bu. Kalau misalnya saya sudah membuat tugas di siang hari nanti jam 7 sampai jam 9 aja saya bermain HP dari dulu. Untuk target tidurnya mau jam berapa? Tidurnya paling itu jam 10 lah Bu. Jadi targetnya sudah jelas, tidur maksimal jam 10. Ya. 10. Terus mau mengurangi bermain HP. Ya. Tergantung HP untuk tidur. Terus nanti untuk mewujudkan hal yang diinginkan Mela ini, kita harus menyusun sebuah kontrak perilaku. Kita akan membuat aturan yang spesifik dari komitmen Mela, terus untuk penghargaan yang Mela dapatkan setelah melakukan komitmen tersebut. Terus tadi Mela bilang kalau HP itu kan ditaruh di samping bantal yang mudah dijangkau. Kira-kira mulai malam ini HP-nya mau dipindahkan kemana supaya tidak gampang diraih? Jujur sih Bu, ini agak berat sih saya mau keputusannya Bu. Tapi ya saya coba, saya akan memindahkannya ke dalam lemari kayaknya Bu. Oke, banyak ketakutan berat ya. Iya, Bu. Oke, berat itu sangat wajar. Kita cari jalan tengahnya. Bagaimana kalau HP itu tetap di dalam lemari, tetapi volume HP-nya itu kita setel paling maksimal. Jadi kalau ada telepon atau untuk alarm subuh itu suaranya tetap terdengar dengan jelas. Bagaimana? Bisa Bu. Oke, bagus. Lalu jam berapa batasan maksimal Melan boleh menjadi HP untuk hiburan di malam hari? Maksimal jam sebelum tidur nggak boleh 10 Bu. Jam 10 ya. Di jam 10 teng harus taruh di dalam lemari. Ya. Nah, kalau awal mencoba mungkin biasanya otak kita itu akan berontak kan, karena terbiasa dapat asupan tontonan yang segitu. Nah, jadi untuk mengganti kebiasaan menonton Melan itu, aktivitas pengganti apa yang sifatnya bikin rileks, tidak bikin kecanduan, tapi bisa menuntun Melan untuk mengantuk selain scroll HP? Apa ya Bu? Ini masih buku kayaknya Bu. Oke, bagus sekali Melan, baca buku ya? Ya Bu. Baca buku, jadi aktivitas main HP tadi diganti dengan baca buku. Targetnya jam 10 malam udah bisa tidur. Nah sekarang Melan biar lebih semangat, mari kita tentukan penghargaan yang Melan dapat jika Melan berhasil menjalankan aturan selama 5 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Jadi hari apa yang kira-kira Melan inginkan ke diri sendiri? Ketika saya berhasil tidak beredar lagi Bu, saya mau ketika nanti ada beberapa waktu luang ketika sedang suka mengerjakan tugas atau pas weekend
support gitu. Jadi Jadi saya pos-poskan dulu. diaktifkan ya. Ya. Itu kajian yang adil. Tapi sebaliknya, jika dalam seminggu itu ada hari di mana Melan melanggar, misalnya Melan nonton HP lagi sampai larut. Nah, konsekuensi apa yang menurut Melan itu adil ditetapkan untuk besok harinya? Ini berat sebutkan makanya kayaknya saya mengambil keputusan itu tidak bermain HP pada hari itu Bu, tapi tidak saya lupa Bu. Saya maunya nggak bermain HP itu malam aja. Oke, dari konsekuensi yang sangat bagus. Semoga dapat diterapkan. Nah, setelah itu kita dapat mengisi komitmen, terus penghargaan yang kita dapatkan tadi, terus mekanisme yang Melan buat tadi ke dalam sebuah kertas. Kita lanjutkan. Apa yang akan saya sebut dari komitmen tadi adalah membuat target dalam satu hal itu juga komitmen saya berdemo ya. Saya satu, saya akan libur pukul 10 malam, menyimpan HP di kedua. Saya akan menyimpan HP di mana ini? Berarti menyimpan HP dengan saya akan pergi dengan baca buku. Ayo, jika berhasil, saya mendapatkan pemeriksaan nonton. Jika saya melanggar, saya akan tidak bermain HP pada malam harinya. Oke, baik. Sudah, Bu. Nah, sekarang saya akan menyatakan komitmen saya untuk mengubah perilaku saya. Yang pertama, saya akan tidur pada pukul 22.00 WIB. Yang kedua, saya akan menyimpan HP 2 hari. Yang ketiga, saya akan mengganti bermain HP dengan baca buku. Yang keempat, jika berhasil komitmen saya ini, saya bisa menonton video dan film di waktu weekend. Jika tidak berhasil atau saya melanggar, saya akan dikenal sanksi tidak bermain HP pada malam hari. Bisa Bu? Terus ini boleh disimpan, boleh yang tempel di kamarnya untuk pemeliharaan setiap harinya. Oke Bu. Nah sekarang dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Melan bisa menjalankan kontrak perilaku yang kita buat bersama ini? 8 Bu. Oke, apa yang cukup tinggi? Apa yang membuat Melan belum menaruhnya di atas 10? Ada yang kekhawatiran yang Iya Bu, kalau saya tetapkan skala saya dalam 10, saya ini berubah. Menurut saya butuh proses. Nanti kalau ada beberapa kesalahan yang saya buat, dia nggak sempurna itu komitmen saya ini. Jadi saya tahu berapa ada apa. Oke, berarti masih bisa naik ke masih belum, masih banyak bisa. Nah, tak terasa juga waktu sudah cukup berjalan dengan lama. Dari seluruh rangkaian proses ini, apa hal yang paling berharga atau kesimpulan apa yang paling Melan rasakan pada saat pemberian sesi konseling ini? Kesimpulan saya pada perkembangan dalam psikologi ini, saya sebelumnya belum tahu apa ini saya stres dan juga harus
dan merasa tidak nyaman bagi saya. Padahal kegiatan nyaman bagi saya itu belum baik bagi saya gitu, dan akan berdampak jangka panjang untuk saya, akan membuat saya langsung menerus, dan itu saya menjadi sibuk. Oke. Nah, untuk langkah pertama paling awal yang akan Anda lakukan begitu sampai di rumah setelah sesi ini itu apa? Saya akan mencoba menghadapi tugas saya ketika ada tugas yang kerjakan sesi ini. Ketika tidak ada tugas, saya bisa bermanfaat pada siangnya, namun sampai malam itu saya siang terus itu mungkin tidak lainnya, dan saya berarti sampai jam 10 saja saya tidur. Oke, baik. Langkah awal yang sudah bagus. Saya ibu sangat menghargai keterbukaan Melan, kejujuran Melan, untuk kemauan Melan untuk berubah setelah sesi ini. Mengubah kebiasaan lama itu memang butuh waktu dan energi yang cukup menguras. Jadi kita hargai saja proses kecilnya. Baik, Melan, kita akan bertemu lagi 2 minggu dari sekarang untuk mengevaluasi bagaimana perjalanannya tentang perilaku yang Melan sudah buat. Kalau di tengah jalan ada kendala yang berat, tidak langsung untuk bertemu ibu di ruangan ini. Jadi sebelum kita mengakhiri proses ini, ibu ada beberapa penilaian hasil. Jadi Melan berisi lembar ini, jadi berisi topik apa yang kita bahas.
bilang lagi